Salam, damai di hati. Salam, terpujilah nama Tuhan. Kan pelayan yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Baiklah acara Kusapa yang dilaksanakan pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, yang akan dibawakan oleh dua narasumber, yaitu narasumber pertama Bapak Pendeta Max Rio Andrio, Sarjana Teologia, dan narasumber kedua Ibu Pendeta Selvi Sendra Oflagi, Master Teologia. Mari berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami, ketika pada malam hari ini Tuhan, kami boleh dituntun oleh Tuhan dalam program Kusapa Jemaat Betania Teling Tinggulu. Bapa di sorga, biarlah ya Tuhan program Kusapa saat ini Tuhan, Engkau yang akan menuntun dan memimpin agar benar-benar program Kusapa saat ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam sorga, biarlah ya Tuhan Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun, yang akan menerangi pembawa materi, Ibu Pendeta Selvi Sendra Dotulung Oflagi dan Pak Pendeta Andrio Awi. Biarlah ya Tuhan kehendak Tuhanlah yang jadi. Bapa di dalam sorga, demikian juga dengan kami semua yang akan mengikuti program Kusapa pada saat ini. Biarlah ya Tuhan kami boleh menjadi pendengar yang baik, dan biarlah apa yang akan kami dapatkan sebentar itu boleh menerangi kehidupan kami, dan dalam pemberitaan firman sebentar kami boleh mempraktikkan semuanya itu di tengah-tengah pelayanan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di dalam sorga, biarlah ya Tuhan Jemaat Betania Teling Tingkulu boleh menjadi berkat bagi sesama, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Bapa di dalam sorga, ini doa kami ya Tuhan. Program Kusapa saat ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Selanjutnya kita akan tiba pada pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab yang pertama oleh Ibu Diaken Selvi Suhara Sumanti, dan kedua Ibu Diaken Olvin Mumu. Silakan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 31. Kita akan baca ayat 1 hingga ayat yang ke-11 untuk pembacaan minggu depan. Keluaran 31 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 yang bertemakan Besalel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu: kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala
perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukapan, mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan iman Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukapan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tempat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Untuk firman Tuhan yang kedua terdapat di dalam 1 Timotius 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 yang berperikop salam dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah di dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri, dan pokok-pokok secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan, dan untuk pembahasan pertama kami serahkan kepada narasumber yang pertama, Bapak Pendeta Max Rio Andrio STH. Disilakan Pak. Baiklah saudara-saudara, saya ulangi, baiklah saudara-saudara, teman-teman pelayan yang diberkati Tuhan. Tema kita dari pembacaan Alkitab Keluaran pasal 31 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 itu diberi judul Ilmu pengetahuan dan teknologi pemberian Tuhan. Tema ini adalah turunan dari tema besar
tema bulanan yang diberi judul Misi dan Pendidikan yang Membebaskan. Membebaskan dalam pengertian yang spesifik adalah membebaskan manusia dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan lain sebagainya. Untuk itulah kita meyakini ilmu pengetahuan dan teknologi adalah karunia Tuhan atau pemberian Tuhan selayaknya diperuntukkan bagi upaya membebaskan manusia dari segala bentuk kemiskinan atau penindasan tadi. Terkait dengan itu, maka kita diajak untuk melihat pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi supaya dimiliki oleh setiap warga gereja. Kita sedang memasuki tantangan dunia yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sangat disayangkan kalau kita hanya menjadi konsumen dan bukan sebagai produsen. Maka terkait juga dengan itu kita ditantang untuk berupaya meningkatkan kualitas pendidikan yang bertujuan untuk memberi wawasan, memberi ilmu, pengetahuan, termasuk teknologi kepada anak-anak cucu kita yang adalah generasi gereja masa kini maupun di masa yang akan datang. Gereja tidak boleh tertinggal dalam peran seperti ini. Oleh karena itu, melalui pembacaan Alkitab dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 11 tadi mengisahkan tentang dua orang, yaitu Besalil dan Aholiab. Yang dikaruniakan Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel ketika mereka sedang berjalan dari tanah pembuangan atau tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian yang berlimpah susu madu, yaitu tanah Kanaan. Di tengah-tengah perjalanan di padang gurun itulah Allah memperlengkapi umat ini dengan berbagai hal, termasuk dengan mengaruniakan dua orang yang ditunjuk oleh Tuhan supaya menemani Musa di dalam rangka memberdayakan ilmu pengetahuan dan teknologi
sangat jelas ditegaskan dalam pembacaan kita bahwa dua orang ini memiliki keahlian-keahlian yang diberikan oleh Tuhan. Seperti jelas dalam pembacaan ayatnya yang ketiga, bahwa Bezalel itu telah dipenuhi oleh Tuhan dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari berbagai unsur atau berbagai elemen. Berikut juga Aholiab dikatakan setiap orang ahli dalam hatinya telah diberikan keahlian oleh Tuhan. Karena itu, secara teologis mau ditegaskan lagi dalam pembacaan kita, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sesungguhnya pemberian untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan banyak orang, tetapi juga terutama untuk mempermuliakan nama Tuhan. Secara jelas juga ditegaskan di sini bahwa Bezalel dan Aholiab ini dipercayakan untuk membangun kemah pertemuan dan segala perlengkapan. Kemah pertemuan inilah yang menjadi cikal bakal bait Allah. Termasuk di dalamnya tabut hukum, atau mungkin lebih populer tabut perjanjian, yang semuanya harus dirancang dengan baik. Kedua orang ini harus mencurahkan segala karunia yang ada pada mereka untuk menghasilkan yang terbaik. Karena apa yang mereka kerjakan adalah harus sesuai petunjuk Tuhan yang diperintahkan kepada Musa. Jadi semua keahlian, kepandaian, kecakapan yang mereka miliki itu harus diutamakan untuk melaksanakan perintah Tuhan. Ya. Dalam aspek yang lebih luas, dia harus bertujuan untuk kebaikan orang banyak. Inilah saya kira aspek penting dari eksegese bagian ini. Secara detail sangat jelas apa yang harus mereka buat. Tapi intinya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan dan supaya mendatangkan kebaikan bagi umat Tuhan. Setidaknya keahlian mereka bermanfaat untuk menjaga keutuhan umat itu yang sedang berjalan untuk menuju ke tanah perjanjian. Dan bukankah kita juga adalah orang-orang yang sedang berjalan menuju ke tanah perjanjian yang kekal? Maka kepada kita juga diharapkan untuk mengelola segala bentuk
ilmu dan pengetahuan, teknologi, keahlian-keahlian itu untuk menjaga kehidupan kita supaya kita selamat. Karena fungsi daripada kemah pertemuan itu adalah untuk membangun dan menjaga, merawat relasi antara umat Israel dan Allah. Nah, marilah dari apa yang boleh kita simak melalui pembacaan ini terkait dengan tema bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi pemberian Tuhan, ada serangkaian pertanyaan yang patut kita refleksikan. Sudah sejauh mana gereja, khususnya juga jemaat kita, menaruh perhatian serius terhadap dua aspek ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Negara-negara maju, termasuk negara-negara yang disebut negara makmur, negara yang tingkat kebahagiaannya paling tinggi di atas rata-rata di dunia ini, karena mereka memiliki lembaga-lembaga pendidikan yang sangat serius mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Itu yang biasa disebut negara-negara Skandinavia, negara-negara yang benderanya bercorak salib. Denmark, Norwegia, Finlandia, yang sekarang di antara mereka itu juga sedang terancam, termasuk Inggris, kan? Simbol salib. Negara-negara ini menurut survei atau penilaian bahwa negara-negara yang punya bendera corak salib ini punya tingkat kebahagiaan yang tinggi dibanding negara-negara lain yang ada di dunia ini. Iya. Padahal salib kan simbol penderitaan, kan? Kalau orang buka YouTube akan muncul itu. Negara-negara yang tingkat kebahagiaannya tinggi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi stimulus bagi kita untuk boleh mengembangkan percakapan atau program Kusapa ini. Mari kita serius supaya sedapat mungkin anak-anak kita, cucu kita ke depan, ya, turun-temurun boleh kita bina sehingga bisa menghasilkan orang-orang seperti Bezalel dan Aholiab ini. Yaitu Bezalel dan Aholiab masa kini dan di masa yang akan datang. Gitu. Israel sampai sekarang sangat terkenal dengan keahlian menata atau membuat hiasan-hiasan dari berlian, no?
waktu torang tur ke Israel. Mereka menceritakan itu, mereka mengajak kami untuk memasuki tempat-tempat di mana, aduh dia harga bukan murah sayang. Memang orang tidak pantas di sini. Cuma karena mungkin tuh si guide itu udah antar empat orang, dia tahu sponsor orang yang bersama dengan kami itu termasuk orang berada, jadi dorang coba antar ke sana kan. Karena walaupun itu juga wisata tanah suci, tapi di sana juga ditawarkan produk-produk bermutu tentang berlian, tentang permata dan emas lain sebagainya. Dunia mengakui itu. Produk-produk berlian bermutu, bahkan ada yang memang dari Indonesia, ya, dibawa ke sana, ada dipampang di sejarah, di dinding-dinding tempat batu permata berlian emas itu dipamerkan. Jadi memang mereka punya ahli-ahli yang cakap, ya. Ini juga kiranya boleh menjadi, masa cuma dorang tuh boleh, torang konin boleh kan? Begitu. Inilah kiranya boleh menjadi bahan diskusi kita ke depan, dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Max Andrio Awi Tomokan sebagai narasumber yang pertama, dan kami membuka sesi pertama dalam pertanyaan, tanggapan, atau ada usul, disilakan. Terima kasih atas kesempatan. Singkat saja, mungkin saya cuma mau bertanya, mungkin bisa dijelaskan mungkin lebih eksplisit lagi mengenai pembacaan ini dengan tema mingguan kita yang telah disebutkan tadi. Karena seperti yang dijelaskan tadi, bahwa ini menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam bagian Alkitab ini dikatakan bahwa Besalel dan Aholiab itu ditunjuk, toh, DP judul kan. Jadi itu semua itu karena Roh Allah, sehingga mereka mendapatkan keahlian. Jadi seperti itu. Mungkin makanya saya bilang mungkin kalau bisa dijelaskan lebih eksplisit lagi hubungannya, karena bagaimana dengan mereka yang sekarang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang justru kalau orang lihat bukan orang Kristen, bukan orang yang percaya kepada Allah, toh, tapi malah mungkin lebih cenderung banyak kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam tanda kutip, saya katakan seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Makasih. Apa langsung dijawab, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau boleh, mari, bukan jawaban harus datang dari kami atau saya yang ada di depan sini. Mungkin di antara kita juga, ya, bisa memberi jawaban, bisa memberi tanggapan, agar supaya diskusi kita bisa lebih berkembang kan. Supaya ini tidak hanya menjadi ajang tanya jawab gitu. Tapi kita diskusi saling. Saya mengangkat cuma sedikit karena paling tidak orang semua mengerti kan. Isi pembacaan kita sangat simpel, ya. Cuma mau menonjolkan dua tokoh, Aholiab dan Besalel ini, yang mana mereka diperlihatkan oleh bacaan kita sebagai orang-orang yang dikaruniai roh, ya, bahwa mereka memiliki ilmu, memiliki keahlian, ya, sebagai pemberian Tuhan. Artinya itu tidak mereka peroleh begitu saja melalui
ketekunan ataupun kesungguhan mereka belajar, ya, tapi bisa saja melalui kesungguhan dan ketekunan mereka belajar, maka mereka menjadi orang-orang yang ahli, ya. Dalam teknologi disebut teknokrat, ya. Dalam ilmu pengetahuan disebut science, ya. Nah, saya melihat begini, dua tokoh ini dihadirkan Tuhan bagi orang Israel dalam perjalanan di padang gurun untuk menyatakan bahwa Allah tetap ada di tengah-tengah bangsa itu. Dan inilah juga yang harus kita kaitkan, bahwa Allah tetap ada bersama-sama dengan kita. Dan Allah lah sumber segala ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kita. Maka kalaupun di negara-negara lain punya ahli-ahli yang kita tahu bukan orang-orang yang seiman dengan kita, tapi mereka punya kemajuan yang luar biasa, apakah itu juga karunia Tuhan? Ini yang boleh menjadi pertanyaan bagi kita. Saya tidak bisa mengelak bahwa mereka itu juga dikaruniai Tuhan. Artinya apapun yang ada di kolong langit ini ada karena Tuhan. Dan karena itu kita seharusnya terprovokasi. Masa ada orang kan yang tidak percaya kepada Tuhan, bahkan yang ateis boleh dibilang, tapi bisa memperlihatkan secara nyata bahwa mereka hebat dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Gitu. Artinya kita harus iri hati secara positif. Masa dorang atau jangan-jangan kita sendiri yang memahami secara sempit tentang keberimanan kita. Seolah-olah orang beriman itu tidak boleh terlalu menonjol dalam soal kepandaian, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga memang ada positifnya juga ketika minat anak-anak kita sekarang ke bidang teologi itu begitu hebat. Banyak sekali peminat. Kalau dulu pikir panjang orang mau sekolah di teologi ya. Dan semakin jarang kita mendengar ada dari warga gereja kita yang boleh dikata seperti seorang Habibie, ya? Begitu.
seorang teknokrat yang luar biasa. Bahkan dia lebih dihormati di Jerman, bilang, daripada di Indonesia. Karena keprofesionalannya. Di sana Ketuk memang menghargai profesional seorang. Orang entah mengapa mungkin masih didominasi oleh budaya yang budaya egaliter. Itu positif juga. Orang kok merasakan orang sama, tidak ada perbedaan. Dan karena itu kita tidak terlalu peduli untuk melihat keunggulan-keunggulan yang dimiliki, yang seharusnya menjadi motivasi bagi kita supaya kita boleh mengambil peran membuat rancangan-rancangan yang mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi kehidupan banyak orang. Saya kalau menonton YouTube dengan berbagai pengamat melihat kemajuan teknologi yang dimainkan oleh mereka yang disebut orang-orang terkaya di dunia sekarang, termasuk media-media sosial atau FB, semua itu Google, Amazon, semua itu urutan terkaya di dunia 4, termasuk Twitter, sekarang sudah dibeli oleh Elon Musk kan. Semua produk-produk teknologi. Tapi 4 terbesar itu ada berpusat di Tel Aviv. Gitu. FB, Google, Microsoft, apa lagi satu ya? Pokoknya ada 4. Gitu. Ini luar biasa. Nah, karena itu kita kan di bulan pendidikan dan pekabaran Injil ini, bulan Juni kan kita masih merayakan HUT, pekabaran Injil dan pendidikan Kristen. Tema inilah seharusnya menggema bagi kita. Di tengah-tengah perjalanan gemim ke depan. Kita sudah punya perguruan tinggi, UKIT, tapi hanya lebih banyak berkutat di ilmu sosial. Padahal sebenarnya sudah lama itu juga diidam-idamkan ada bidang teknologi, bahkan kedokteran di UKIT. Tapi mudah-mudahan itu akan dilanjutkan oleh anak-anak cucu kita. Dengan demikian ini mau mengingatkan orang yang boleh lupa. Jangan sampai justru ilmu pengetahuan dan teknologi itu hanya dikendalikan oleh orang-orang yang lebih banyak memikirkan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk mereka. Ataupun jangan sampai teknologi itu berada di tangan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak bermoral, sehingga dia mendatangkan kehancuran bagi bumi ini. Perang dingin sekarang kan dikhawatirkan, boleh dikatakan perang dingin kok ini Rusia dengan
Walaupun itu sudah tergolong perang teknologi tinggi, tapi disebut perang dingin akan muncul kembali, ketegangan akan muncul kembali, sehingga sangat mungkin terjadi perang nuklir. Terlebih ambisi daripada Rusia untuk menguasai kembali kekaisarannya dulu, ternyata sampai Jerman, sampai di Norwegia, sampai Finlandia. Bahkan dia bercita-cita menghancurkan Inggris. Wah, ini memang baku gertak kok istilahnya tuh. Nah ini, jadi jangan sampai teknologi itu jatuh ke tangan orang-orang yang tidak memiliki moral yang baik, gitu, yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Ini yang patut dijaga, dan saya percaya secara global, ini pengamatan saya pribadi, saya sependapat dengan beberapa pengamat, Amerika dan Israel sedang berusaha menjaga itu. Karena mereka bagaimanapun juga harus kita akui dikaruniai Tuhan orang-orang pandai untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menjaga keseimbangan dunia ini. Tapi juga Rusia itu jangan orang anggap mereka tidak memiliki orang-orang beriman di situ. Situ juga ada orang-orang yang berdarah Yahudi. Begitu banyak orang Rusia itu berdarah Yahudi, gitu. Cuma kan Putin ini seperti simbol Rusia baru yang ingin menguasai kekaisaran sebagian besar Eropa. Itu ancaman serius kalau dia sampai tindis konop, sebab katanya dia sekarang kurang di bunker terus, soalnya nak keluar-keluar dari bunker. Nah, kita selalu harus berdoa, jangan sampai teknologi ini justru mendatangkan kehancuran. Tapi selayaknya kita ubah dunia ini dengan ilmu pengetahuan dan teknologi supaya menghasilkan seperti yang dikehendaki Tuhan. Bumi ini menjadi kemah pertemuan, sehingga ada tabut Tuhan, tabut hukum Tuhan, semua taat kepada hukum Tuhan. Teknologi harus diarahkan ke sana, supaya menjadikan bumi ini sebagai kemah pertemuan segala bangsa. Terima kasih, boleh ditambahkan bagi yang lain, silakan. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Ada tanggapan satu lagi, Pak Penatua Jeffrey Kaunang, disilakan Pak. Pertanyaan diberikan kesempatan 1 menit. Terima kasih atas kesempatan. Memang iptek tidak bisa ditolak, Kang Pendeta, karena memang dari Kejadian 1 ayat 28 juga itu adalah perintah Tuhan, penuhilah bumi terus. Kemudian kita tahu sendiri bahwa dalam kitab Amsal 1, kitab Amsal 1 ayat 7a juga, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan kita juga tahu Albert Einstein sendiri mengatakan bahwa ilmu tanpa agama adalah buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Pertanyaan kami cuma satu, kita sebagai pendidik Kristen, orang ada TK, orang gereja ada TK, ada SMP Kristen, ada SMA Kristen, ada fakultas teologi. Bagaimana orang bersikap dalam mendidik ini anak-anak
sebagai ilmuwan-ilmuwan Kristen nantinya. Karena kalau mau lihat keadaan sekarang, sama tuh pendidikan Kristen yang berlogo Kristen sama dengan umum. Apa DP lebih? Cuman karena ibadah pagi atau ibadah tiap hari Jumat, tetapi doktrin-doktrin Kristen yang ada di dalamnya. Salah satu yang sederhana, taat akan peraturan. Orang yang tidak pernah tak dengar mau didik orang pe anak taat akan peraturan. Artinya kalau mau lihat rupa di Singapura, kalau bilang nim boleh isap rokok situ, nyana akan isap rokok situ. Di dalam berlalu lintas, so bilang nim boleh masuk, masuk. Nim boleh belok kanan, masuk. Nah, hal-hal inilah yang orang mesti didik dari kecil, supaya dia taat akan peraturan. Jadi kembali ke pertanyaan, bagaimana sikap kita dalam pendidikan Kristen untuk mendidik anak-anak kita berdasarkan takut akan Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir karena kita akan masuk pada sesi yang kedua, dan silakan dijawab, Pak. Ilmu pengetahuan itu sangat luas, ya. Ada berbagai aspek. Nah, kalau tadi disinggung tentang Amsal, ya, maka sesungguhnya inilah yang mau disampaikan oleh Salomo. Karena sangat mungkin pada saat itu Salomo melihat kecenderungan kepandaian dan keahlian itu mulai menyimpang, sehingga dia harus kembali merumuskan apa itu ilmu pengetahuan sesungguhnya. Dan dia mulai bahwa dasar atau permulaan fondasi dari ilmu pengetahuan itu harus takut akan Tuhan. Tanpa ada takut akan Tuhan, pengetahuan itu bukan mendatangkan kebaikan, sebaliknya sangat mungkin mendatangkan kerusakan dan kehancuran peradaban manusia. Itu. Dan karena itu sangat ditekankan tentang aspek hidup takut akan Tuhan, taat kepada peraturan, ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum Tuhan. Itu dasar. Itu bagian dari permulaan untuk bisa tahu segala sesuatu. Gitu. Artinya orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas ataupun kecakapan teknologi, ia tidak boleh lupa dengan prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Yaitu takut akan Tuhan. Karena kalau soalnya tidak takut akan Tuhan, dia bisa menjadi ancaman yang berbahaya. Itu landasan etis. Dan karenanya
Sebagai gereja, kita punya banyak lembaga pendidikan. So 191 tahun orang aminkan bersama, padahal Gemim itu nanti ada tahun 1934, bukan 1931 kan? Gitu. Tapi tidak masalah. Orang yakini pendidikan yang diteruskan oleh Gemim itu sudah berproses melalui atau sejak tahun 1931 kedatangan Riedel dan Squires. Jadi ini yang boleh saya jawab. Sekali lagi, yang soal memang dalam bilang terlalu susah kok mau masuk di sekolah-sekolah teknik, Kang. Sekolah-sekolah yang bernafaskan teknologi, Kang. Mahal. Begitu. Artinya image orang tentang sekolah-sekolah teknik ini begitu berat, sulit. Sekarang yang menjadi tanggung jawab kita adalah bagaimana supaya mendorong anak-anak kita memiliki minat, sehingga mereka merasa senang kalau mau belajar tentang teknologi ini, termasuk teknologi digital. Lama-lama dulu orang waktu lihat oto, Kang, aduh luar biasa kalau ada oto. Sehingga orang cuma suka beli oto di pasar, oto plastik. Ternyata oto plastik sekarang juga jadi kenyataan. Semua oto-oto hampir sampai bodi plastik sekarang. Teknologi kemajuan tapi plastik yang berkualitas, Kang. Gitu. Lama-lama oto ini soalnya mau pakai bensin. Lama-lama soalnya perlu mau sopir. Soalnya nak pakai setir tuh oto. Kurang main bicara, duduk bicara. Antar saya ke sini. Doh. Iya. Tesla teknologi sampai ke sana. Saya menonton wawancara antara salah satu karyawan perempuan orang Malang kerja di Tesla di Amerika. Dia hanya mengungkapkan sedikit karena dia tidak boleh berbicara terlalu jauh tentang rahasia perusahaan. Kalau tidak bisa, dia takut jangan sampai dipecat. Tapi tentang ide-ide ke depan itu sudah begitu. Sekarang kan semulai hybrid, lama-lama auto kurang pakai baterai. Itu apa itu namanya? Apa itu? Apa itu? Itu balap di Jakarta tuh? Apa tuh? Iya, balap Formula E itu, Pak. Formula elektronik gitu. Semua oto listrik. Itu dalam rangka menciptakan teknologi ramah lingkungan. Itu sejalan dengan kehendak Tuhan, orang memelihara alam semesta sebagai ciptaan Tuhan ini. Sudah saatnya manusia sadar akan kerakusannya mengeruk kekayaan bumi ini. Yang merusak oksigen kan, yang menyebabkan kebocoran apa itu? Ini pemanasan global. Apa itu tuh lubang ozon, gitu? Yang bisa menyebabkan banyak orang mengalami kanker kulit, gitu. Ini untuk teknologi ramah lingkungan, toh, merawat bumi ini sebagai kemah pertemuan, kemah kehidupan kita bersama Tuhan. Saya kira kita harus merefleksikan hal ini sampai ke situ. Saya tertarik ketika dia menyebut kemah pertemuan.
itu menggambarkan ada keakraban relasi antara manusia dengan Tuhan. Teknologi dan keahlian diarahkan untuk menciptakan ini. Dalam pengertian yang luas, bumi ini adalah kemah pertemuan kita. Karena itu mari kita berusaha untuk menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa kehidupan, bukan kebinasaan. Demikian dan terima kasih. Oke, kita akan masuk pada sesi yang kedua. Seperti apa yang saya katakan tadi merupakan pertanyaan yang terakhir, dan sekarang kita akan masuk pada sesi yang kedua. Diberikan kesempatan kepada Ibu Pendeta Selvi Sendra of lagi Master Teologi. Yes. Terima kasih atas kesempatan yang diberi. Saya diberi bacaan Alkitab untuk dibahas saat ini dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 1 hingga 11, tapi dalam MTPJ pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11 dengan tema berpeganglah pada ajaran sehat. Saudara-saudara, teman-teman pelayan khusus, saya menghargai apa yang sudah tertera dalam MTPJ, karena ini bukan hanya satu orang dalam pemikirannya dan sudah terbentuk, tetapi tim yang mengeluarkan MTPJ. Karena itu saya hanya menambah apa yang disampaikan dalam 1 Timotius 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita melihat bahwa, atau sejenak mari kita lihat, kenali Timotius. Ibunya adalah orang Yahudi, ayahnya orangnya Yunani. Namanya ibunya adalah Eunike, dan neneknya adalah Lois. Ia berasal dari Listra di Galatia atau sekarang yang bernama Turki. Ia percaya pada Yesus melalui Paulus. Dalam perjalanan penginjilan Paulus yang pertama, ia menjadi rekan kerja bahkan asisten Paulus. Ia mengembalakan gereja di Efesus. Timotius muda telah menemani Paulus dalam perjalanan penginjilan Paulus, memenangkan jiwa dan menolong untuk memulai gereja-gereja. Timotius adalah gembala sidang di Efesus, sebuah gereja yang penuh dengan persoalan. Karena itu dalam 1 Timotius dan surat berikutnya Paulus memberi perintah dia sebagai anak imannya agar tetap sehat baik fisik maupun rohani, dan cara untuk bertahan sebagai pemimpin dalam gereja. Ingatlah bahwa saat itu belum ada sekolah atau seminari untuk pembelajaran sebagai seorang pendeta. Karena itu nasihat Paulus kepada Timotius apabila ia bersama dengan orang Efesus untuk menasihati orang tertentu yang mengajarkan ajaran yang menyimpang dari ajaran Injil yang disampaikan Paulus ketika ada di Efesus. Nah, keadaan kota Efesus digambarkan Paulus seperti apa yang dikatakan pada ayat yang keempat yang sudah kita dengarkan tadi. Ia itu sibuk dengan dongeng dan sisilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Ada yang mengajarkan hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak
mereka kemukakan, yaitu untuk dari ajaran Yahudi yang tidak mereka mengerti. Karenanya seharusnya mereka dihentar untuk memahami karya keselamatan Kristus yang diberikan Allah, untuk mereka bisa hidup dalam kasih yang timbul dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas yang dinyatakan lewat pemahaman yang benar bahwa hukum Taurat baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat bukanlah bagi orang yang benar, tetapi bagi orang durhaka dan orang lalim. Kita dapat lihat pada ayat yang ke-9. Bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tidak beragama, bagi pembunuh bapa, pembunuh ibu, dan bagi pembunuh pada umumnya. Itu pada ayat yang ke-10. Dan bagi orang cabul, pemburit, penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Karena itu Paulus mengendaki Timotius hadir di tengah-tengah jemaat Efesus untuk memurnikan ajaran sehat dari pengaruh ajaran sesat, sehingga dia bisa membawa umat pada ajaran yang sehat. Mereka bisa meninggalkan ajaran sesat. Timotius diingatkan supaya dia kuat teguh pada ajaran yang benar berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang dipercayakan padanya. Nah, dalam situasi dan kondisi kita sekarang ini, dalam kekinian ini diperhadapkan dengan berbagai bentuk ajaran yang tidak alkitabiah atau yang tidak sesuai dengan Injil. Kita dituntut untuk memiliki kemampuan diri sebagai Timotius masa kini untuk menjadi orang-orang yang diberi kepercayaan memurnikan ajaran di tengah-tengah perkembangan ajaran sesat di masa kini. Sebagaimana juga dapat saya katakan atau menyambung dari materi yang sudah kita lewati tadi, teknologi juga adalah sebuah anugerah, tapi kalau salah pakai, salah gunakan, itu juga merupakan membawa kesesatan atau menjadi menghentar orang lain kepada hal yang tidak kita inginkan, itu jadi tersesat. Karenanya pertama-tama sebagai pelayan khusus harus membekali diri mengenai ajaran kita yang benar untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat melalui cara hidup, cara bicara, bahkan tindakan, perilaku keseharian yang hendak kita tampilkan sebagai orang yang percaya, bukan hanya sekedar KTP, bukan hanya sekedar kelihatan setiap minggu beribadah, tetapi benar-benar kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus memuliakan Tuhan. Karenanya apa yang digambarkan dalam 1 Timotius 1 ini ayat 3 hingga 11 adalah secara khusus pada ayat yang ke-11a yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia, yang maha bahagia, juga memberi petunjuk yang seperti apa itu, seperti yang telah dipercayakan kepadaku, itulah kepada Timotius. Ini sinkron dengan ayat 3 menasihatkan orang-orang tentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran yang lain. Dilanjutkan pada ayat yang keempat, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah tiada putus-putusnya
yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman, di mana ajaran yang sehat tidak menghasilkan persoalan belaka yang memberi tertib hidup, dan apa yang dikatakan pada ayat yang kelima, di mana tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas, maka itulah yang dimaksud dengan ajaran sehat. Dalam penerapan ajaran yang sehat pertama dapat kita lihat pada ayatnya yang ketujuh, di mana mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita harus mengerti lebih dulu apa yang hendak kita sampaikan atau yang hendak kita terapkan. Kembali ke pertanyaan yang nomor 1 dalam MTPJ, kita harus mengerti apa konsep ajaran yang sehat. Yang kedua, dalam ayat ketiga dan keempat, di mana Paulus mau menyampaikan maksud desakannya kepada Timotius untuk tinggal dan memberi nasihat kepada orang-orang tertentu. Dapat kita lihat bahwa Paulus melakukan observasi sehingga ia mengenal situasi di sana. Maka hendak kita juga belajar melakukan observasi, analisa, pendekatan terhadap jemaat atau orang di sekitar kita agar kita dapat mengetahui situasi, kondisi, dan karakteristik jemaat sehingga penerapan ajaran yang sehat dapat kita terapkan dengan baik, dan yang terakhir berpegang pada dasar yang alkitabiah. Ajaran yang sehat tidak sebatas penting bagi iman kita untuk sekedar melawan ajaran-ajaran sesat, tetapi suatu dasar pokok keimanan kita, bahkan sebagai satu karakteristik yang identik bagi kita sebagai seorang Kristen, di mana itu bertujuan agar kita memiliki kasih dari hati yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas, yang juga agar kita tidak ada dalam persoalan belaka, tetapi tertib hidup keselamatan yang diberikan oleh Allah dalam iman. Inilah bagian yang dapat saya sampaikan atau tambahkan dari apa yang sudah tertulis di MTBJ yang ada, dengan tema yang sudah disodorkan kepada saya dalam kusapa di malam hari ini. Terima kasih, dan kita lanjut. Ya, terima kasih, dan kami buka 3 orang penanya. Disilakan. Ada? Mohon maaf kalau mungkin saya tidak terlalu pintar terkait teologis, tapi mungkin di sini yang ingin kami sampaikan adalah terkait dengan ajaran yang ingin disampaikan kepada Rasul Paulus, yaitu tentang ajaran yang sehat.
Dalam hal ini disampaikan bahwa dalam ayat 3, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Jadi Rasul Paulus di sini mengingatkan kita bahwa kita jangan lupa mengajarkan mereka yang ajaran sehat itu, kalau menurut saya itu tentang Injil. Tapi banyak orang yang lupa apa itu Injil. Mungkin hanya berpikir bahwa Injil itu Alkitab, tentang ajaran Tuhan. Tapi mungkin yang perlu kita ingat, Injil itu adalah kabar baik, kabar tentang Tuhan Yesus yang adalah merupakan Allah sendiri yang menjadi manusia, di mana Dia sudah menggantikan hukuman atas dosa kita sehingga kita semua bisa selamat. Jadi itu mungkin yang harus kita tekankan terkait dengan Injil, karena khususnya kami mungkin anak sekolah minggu harus menekankan benar-benar tentang Injil itu. Karena saya tidak terlalu paham tentang Calvinis, untuk Gumi mungkin lebih itu kan di Calvinis kan Pak Pendeta, saya juga tidak terlalu paham. Jadi terkait dengan Injil ini, karena banyak orang yang berpikir bahwa orang masuk surga bukan karena percaya, tapi orang masuk surga ini karena orang kebaikan. Jadi terkait Injil ini harus kita tekankan lagi kepada jemaat. Terima kasih, mohon arahan. Langsung. Iya, terima kasih. Benar sekali, Injil adalah kabar baik, kabar sukacita dari Dia. Nah, firman itu kita memperkatakan, tapi juga kita mempertontonkan. Bukan hanya memperkatakan, tapi mempertontonkan dalam sikap hidup, cara pikir, cara tutur, bahkan berperilaku dalam hidup ini. Apa yang katakan Paulus tentang Timotius ini, di mana sangat jelas sekali bahwa tujuan nasihatnya ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. 3 in 1. Iman, pengharapan, dan kasih. Mewujudkan hal yang pertama, iman ataupun pengharapan, belum lengkap kalau dia tidak melakukan kasih. Tetapi kalau dia melakukan kasih, berarti dia sudah melakukan iman dan pengharapan. 3 in 1. Jadi hati suci, kemurnian, ya, dan ketulusan. Tentang siapa? Tentang Dia. Itulah Paulus katakan tentang Yesus, yang dimana ia titipkan kepada Timotius ini untuk dan mau menghantar, mengajar jemaat yang ada, agar mereka tidak tersesat, tapi mereka ada pada ajaran yang sehat, ada pada tujuan yang sesungguhnya. Tadi sudah disentil, bulan ini adalah bulan PI dan pendidikan juga, yang dimana tanggal 13 ada ibadah agung di KONI. Ya, banyak yang berdatangan dari kampung, datang di Manado, di KONI. Tapi karena macet mereka sudah tidak datang ke KONI, mereka datang ke Mantos, Mega Mall. Jadi tujuan mereka datang di KONI, tapi mereka tidak terus nyanak dapat pada tujuan yang sesungguhnya. Mereka hanya ada di sekitar Manado, itulah Mega Mall dan Mantos. Jadi mereka tidak dapat apa yang diharapkan. Tujuan yang sesungguhnya mereka tidak dapatkan. Sebagai ilustrasi saja untuk hal itu. Bagaimana memuarahkan sampai pada tujuan yang sesungguhnya, memang mesti buka hati, hati suci, nurani,
dan ketulusan, keikhlasan untuk menerima Sang Dia yang diimani itu. Dan pewujudannya itulah kasih. Nah, kalau sudah melakukan, maka amin. Terpujilah Dia. Makasih. Ya, terima kasih. Mungkin masih ada lagi pertanyaan? Ya, Penak Doni. Dan waktu 1 menit, dan tolong maskernya dibuka agar jelas pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan. Cuma singkat, karena memang DP tema untuk pengajaran sehat, kita mungkin mau bertanya mengenai masalah ajaran. Karena itu mungkin jadi tantangan juga orang sekarang. Karena kalau kita pahami itu ajaran sesat itu bukan dari luar gereja justru yang berbahaya. Yang berbahaya itu yang dari dalam gereja. Kan? Itu tuh ajaran sesat, mungkin beda konteks mungkin dengan pembacaan ini tentang silsilah dan lain-lain, tapi kita mau coba tarik di keadaan orang sekarang. Ketika orang berhadapan dengan dunia sekarang, serta cambung-sambung untuk teknologi dan lain-lain tadi, konteks sekarang bagaimana orang mau menghadapi ini ajaran sesat yang sekarang ini. Karena banyak yang kalau bisa orang katakan awam, ketika menyampaikan firman meskipun pendeta di mimbar, orang cuma mau amin-amin, kan? Tanpa orang tahu, karena nggak mungkin ketika menyampaikan ajaran itu tuh setan, kong dia mau setunjung bahwa ini sesat memang. Pasti memang susah mau deteksi, Kang. Karena baru nama ajaran sesat berarti sesuatu yang dipalsukan. Nah, pertanyaan saya di sini adalah bagaimana kita melihat itu semua di era sekarang sebagai umat percaya untuk kita mampu mengerti sehingga ketika kita menerima itu ajaran juga orang sampaikan itu adalah ajaran yang sehat, bukan orang menerima ajaran sesat. Makasih. Oke, langsung dijawab. Makasih. Surat ini juga bukan hanya untuk Timotius, tapi untuk kita, saya dan saudara. Kitalah Timotius masa kini. Nah, sebagaimana disampaikan tadi, dalam konteks kita, ya, ajaran sesat yang kadang kala timbul ada di sekitar kita. Bagaimana keangkuhan kita, aku lebih. Itu juga bagian dari sesat yang tidak memandang orang lain dengan mata kasih, iman. Bisa mempengaruhi kelompok. Itu juga bisa dikatakan. Jadi tidak lari daripada yang sesungguhnya, ya, lari pada yang sesungguhnya yang diajarkan untuk sebagaimana Injil itu kasih. Artinya membuat ya dosa, hal-hal yang tidak berkenan, itulah bagian dari ajaran sesat. Ya, kalau mau bilang pendek kata provokator, juga ajaran sesat. Mempengaruhi orang, menghantar orang, menggiring orang. Ajaran sesat. Tidak kelihatan tapi kelihatan. Itu bagian. Karena itu sekali lagi ketika kita beriman kepada Dia, kita tahu tentang firman, kita tahu tentang dosa, kita tahu bagaimana itu kasih. Orang bisa memilah supaya orang tidak masuk pada suasana atau kehidupan ya yang tersesat itu. Ya, buat apa ya kita sudah menginvest ya tempe pekerjaan pelayanan dari tahun ke tahun, ibaratnya ya cuma ya mau terhapus seperti ya panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Ya, buat apa? Sia-sia.
kesia-siaan yang teralami dalam kehidupan. Karena itu ada ungkapan yang mengatakan, ya, jangan ingat apa yang Tuhan sudah lupakan, dan jangan lupa apa yang Tuhan sudah ingatkan. Itu dosa yang dia sudah tinggalkan, dia sudah ambil bagian untuk, ya, pikul, tanggung. Tetapi dia ingatkan bagaimana kita hendak dan mengasihi, menjalani hidup selayaknya kita sebagai orang yang sudah ditebus, dimerdekakan, memiliki kasih. Itulah. Saya kira demikian, dan mungkin ada tambahan dari yang lain-lain, silakan. Ya, diberikan kesempatan Bapak Penatua Hurara, dan yang terakhir mungkin Penatua Hen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini tema tentang mengajarkan ajaran yang sehat. Kalau sekarang dengan perkembangan teknologi sekarang, orang melihat bahwa gampang sekali orang akses untuk pengajaran-pengajaran tentang firman. Itu boleh orang buka di YouTube ataupun di mana yang orang boleh dapat. Dan seringkali orang yang tidak punya dasar teologi, ya, toh seringkali apa yang orang rasa, kalau tadi pendeta bawa tentang di ayat yang ke berapa itu ya? Ini. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Dalam Ayat artian 5. Ya, ayat yang kelima. Seringkali begini, orang kalau tangkap sesuatu, seringkali orang terima dengan langsung terima, toh, karena kena di hati, toh. Mar seringkali apakah di situ ada mungkin yang orang tidak tahu. Sama dengan begini, di ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-8 bilang begini, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Bahkan di sini dikatakan mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Dalam artian apa? Apakah ini juga ditujukan, ini secara tidak tahu ya DP teologi bagaimana, apakah ini ditujukan juga bagi seorang pemimpin pemuka agama pada waktu itu, atau mungkin ditujukan juga pada orang sebagai pelayan khusus. Seringkali orang cuma asal ambil, orang bicara. Kalau di sini katakan apa? Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Dalam artian nyandak mengandung kuasa di situ toh. Tapi di sini yang mungkin yang menjadi pertanyaan saya tentang yang ayat 7 ini. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Apakah ini ditujukan kepada orang yang mengerti agama pada waktu itu toh, yang memberitakan tentang hukum Taurat, tentang firman, atau memang ini dari pengajar-pengajar yang sesat pada waktu itu? Mungkin DP dasar supaya juga orang sebagai pelayan khusus tahu untuk orang mau bawa ini firman arah kemana tuh. Karena kalau cuma asal bicara kan seringkali so pakai orang pengertian sendiri. Tapi kalau mungkin ada dasar teologi, ini akan membawa dan juga membantu kami sebagai pelayan khusus untuk boleh membawakan firman yang benar dan sesuai dengan ajaran yang sehat. Terima kasih. Oke, langsung dijawab, Bu. Mereka itu hendak mengajar pengajaran hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok secara mutlak mereka kemukakan. Yang dimana mereka menyatakan itu hukum. DP selanjutnya, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Nah memang kalau tidak tepat digunakan ya memang nyandak, dong bilang nyandak tepat. Setiap juga ya
pengajaran kalau nyandak tepat pada orangnya, nyandak bermuara pada sasarannya, memang nyandak tepat. Seperti ilustrasi tadi yang saya sudah katakan, tujuannya ke KONI, datang beritahu untuk ke KONI, tapi mereka putar, tidak sampai pada tujuan yang sesungguhnya. Tapi orang tanya, saudari Manado, iyo dari KONI, tapi enggak di situ. Mereka cuma makan, minum atau cuci mata di Mantos atau singgah di Kalapan. Tapi orang tahu. Jadi tidak tepat pada sasaran yang ada. Jadi mereka bukan datang untuk beribadah dalam ibadah agung, ibadah agung, tetapi ya orang tahu, ya dorang ada di Manado. Tapi mereka tidak sampai pada tujuan yang sesungguhnya. Begitu. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Ya, Pendeta Andrio. Terima kasih. Jadi kita berangkat dari tema lagi bahwa berpeganglah, ini satu anjuran, perintah ataupun ajakan bagi kita menurut tema ini, karena memang itu juga yang dikehendaki Paulus, yang diminta dengan sangat kepada Timotius ketika Paulus meminta dia tinggal di Efesus supaya menjaga ajaran yang sehat yang sudah dikerjakan oleh Paulus di jemaat itu. Persoalannya mengapa Timotius didesak oleh Paulus untuk tinggal di Efesus? Supaya menasihati orang-orang yang dikategorikan pengajar-pengajar sesat ini. Menasihati mereka supaya mereka menghargai pekerjaan Paulus. Dan tujuan nasihat yang harus diberikan oleh Timotius kepada orang-orang yang mengajarkan hal yang menyesatkan ini, yang bicara tentang dongeng-dongeng, silsilah, seolah-olah itu boleh dimasukkan ke dalam pengajaran Kristen. Menurut pandangan Paulus itu ajaran sesat. Tentang silsilah-silsilah yang cuma membawa persoalan, cuma membawa perdebatan, perkelahian, perselisihan, perbantahan kan. Itu kan ajaran yang tidak sehat. Nah, lawan dari ajaran yang tidak sehat itu adalah ajaran sesat. Dan rupanya mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang tahu hukum Taurat. Tapi dalam kategori Paulus mereka itu sebenarnya tidak mengerti tentang pokok-pokok yang mereka perkatakan. Sebab menurut Paulus, ajaran sehat itu adalah tentang Injil dari Allah. Injil dari Allah itu adalah tentang Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dunia ini. Itu tuh Injil, itu tuh kabar baik. Mengapa Paulus menyinggung bahwa hukum Taurat itu tidak tepat bagi orang-orang benar? Bagi orang benar maksudnya yang sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi orang Kristen, hukum Taurat itu tidak lagi menjadi hal yang tepat untuk dijadikan sebagai hukum Tuhan. Itu tegas menurut Paulus. Di surat-surat lain juga Paulus selalu menolak tentang hukum Taurat bagi orang Kristen.
Karena hukum Taurat itu hanya tepat bagi orang-orang jahat, bagi orang-orang yang hidup dalam dosa. Bahwa hukum Taurat itu sebagai petunjuk yang memisahkan, ini orang benar dan ini orang yang masih hidup dalam dosa. Sementara orang yang sudah hidup benar mau dikenakan hukum Taurat, dia akan selalu merasa terhukum. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan secara sempurna untuk menurut tuntutan hukum Taurat. Gitu. Nah, yang ditegaskan Paulus adalah supaya tujuan nasihat itu adalah kasih. Supaya jemaat itu hidup bertumbuh dalam kasih. Kasih dalam pengertian ini, yang pertama kasih yang suci. Kasih yang suci ini menyangkut kehidupan moralitas. Betul? Etika kehidupan sehari-hari. Moral etik. Hal yang kedua dari hati nurani yang murni. Kan? Di sini hati nurani itu Paulus mengerti hati itulah pusat pertimbangan tentang yang baik, tentang yang benar ataupun yang salah. Di sini tadi tentang etika, moral, kehidupan, tingkah laku, itu kasih yang suci. Sementara tentang hati nurani yang murni ini adalah satu sikap hidup yang mampu mengambil keputusan yang tepat bahwa ini salah, ini benar. Sementara iman yang tulus ikhlas itu harus bertumbuh di dalam jemaat supaya jemaat itu tidak munafik, tulus ikhlas, toh? Tidak pura-pura. Iman itu tidak boleh pura-pura. Harus tulus, jujur, kan? Nah, itu yang harus bertumbuh. Tujuan itu. Tapi kalau ada ajaran sehat, tujuan itu akan tercapai. Gitu. Banyak yang tidak mencapai tujuan karena mereka berpegang pada ajaran yang tidak sehat. Gitu. Nah, ajaran yang sehat itu adalah Injil. Injil itu adalah kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Allah itulah inti yang membuat kita bertumbuh dalam kasih yang suci, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Karena kalau keselamatan itu harus disyaratkan kepada kita, kita harus berbuat ini, maka engkau selamat, maka itu sesat. Keselamatan sudah diberikan dalam Yesus Kristus, itulah anugerah Allah. Diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Begitu. Sekarang kita yang hidup sebagai orang benar, yang hidup dalam anugerah Allah, kita merespons dengan apa? Apakah kita masih hidup dalam dosa lagi atau? Paulus kan bilang begitu. Maka selayaknya kita tidak lagi hidup dalam dosa. Gitu. Kita tidak boleh lagi hidup dalam bayang-bayang hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanyalah bayang-bayang bagi mereka yang masih berperilaku jahat. Gitu. Tapi bagi kita yang sudah hidup benar, hukum Taurat itu tidak tepat. Itulah ajaran yang sehat. Itu orang hidup dalam kasih karunia, dalam kebaikan Tuhan. Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Apa respons kita? Apa jawaban kita? Tentu kita taat dan melakukan seluruh firman-Nya itu. Sehingga menurut Paulus ya, hukum Taurat tidak perlu dihiraukan lagi. Bukan berarti hukum Taurat tidak lagi berguna, tapi dia tidak lagi tepat, tidak lagi relevan. Itu mungkin kata yang lebih cocok untuk orang benar. Makasih.
Ya, disampaikan. Terima kasih. Dan untuk penanya yang terakhir, Bapak Penatua Hendrik Ngantung, dan mohon pertanyaan diberikan kesempatan 1 menit dan tolong membuka masker. Silakan. Terima kasih. Yang pertama, tidak bisa dipungkiri sesama gereja sering mengklaim yang paling benar. Bagaimana dong orang menyikapi ini? Ini kondisi real. Bagaimana? Karena ada gereja bilang, oh orang ajaran tuh paling betul, ngoninya tidak terlalu atau seperti apa. Bagaimana? Kemudian yang kedua, ada yang bilang, orang tidak boleh aja bilang Allah, tapi Yahweh ya. Jawab Akang lah, bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan itu sudah sering kita dengar di sekitar kita, mempertahankan bahwa masing-masing kita benar dengan versi masing-masing. Ya, kalau semua bicara dogma, ya tentunya berbeda. Kalau bicara dogma, ajaran, tompe dogma demikian, mereka demikian. Nah, maka dulu ada LDKG, ya, saling mengakui, menerima, apa tak satu lagi? 5 dokumen kesan gereja LKG itu, mengakui dan menerima yang di dalamnya kita ya sebagai gereja kita, ya tentunya kita punya dogma sendiri, ya dengan ajaran yang ada. Tapi ada yang mengklaim seperti yang diungkapkan tadi, gereja kita tidak punya roh, kami yang memiliki roh. Jadi tinggal bagaimana kita mau, ya, menyikapi bersama, ya, sebagai Timotius masa kini. Nah, kitalah Timotius masa kini yang hidup di kekinian ini untuk mengajari kepada gereja masa kini, itulah anak-anak kita, cucu-cucu kita, yang kiranya sampai ke depan mereka boleh berdiri tegak dan kokoh sebagaimana ajaran yang sesungguhnya, yang tidak menghentar membawa mereka pada kesesatan atau sesat, yaitu berpegang pada Injil yang sesungguhnya sebagai orang Kristen. Artinya bukan hanya Kristen secara KTP, Kristen dari lahir, so dibaptis, tetapi bagaimana ditempah, diasah lewat pengenalan, pembimbingan, pelatihan, katekisasi, dan latihan-latihan lainnya yang sudah dimulai mulai dari sekarang, dari sekolah minggu, ada remaja, ada pemuda, bahkan ibu bapak sampai lansia, untuk tetap kokoh dan ada. Saya kira demikian, dan jikalaupun ada ungkapan-ungkapan seperti itu, inilah kita yang harus bagaimana kita mau membendung, menghentar generasi, tapi juga bukan juga hanya pada orang muda, tapi kadang juga pada orang-orang yang tua yang kadang lemah tubuh, tak iko dengan lemah iman. Nah, bagaimana kita mau mendampingi mereka sebagai Timotius masa kini, agar benar-benar Injil pada sasaran dimuarakan, ada pada mereka semua, dan itu tugas kita bersama. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan materi-materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber, dan kita akan menanjak pada acara selanjutnya, doa penutup yang akan dipimpin oleh Ibu Penatua Novlin Mogot. Silakan.
Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa di dalam surga, atas segala penyertaan-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami, sebagai pelayan khusus, sebagai hamba Tuhan para pendeta. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di akhir pertemuan kami di saat ini. Engkau yang sudah menyertai kami semua, sehingga kegiatan atau program Kusapah di saat ini boleh berjalan dengan baik. Diberkatilah akan kehidupan daripada kami semua sebagai pelayan khusus, bahkan pun para pendeta yang boleh ada di tempat ini untuk menunjang dan boleh mengikuti akan kegiatan program Kusapah di malam ini. Diberkatilah juga akan para narasumber yang boleh memberikan pemahaman lewat materi-materi yang akan kami bawa guna pelayanan kami yang ada di kolom kami masing-masing. Diberkatilah juga bagi para petugas-petugas yang boleh terlibat dalam kegiatan program di malam hari ini. Curahkan berkat dalam kehidupan kami semua, sehingga segala tugas dan pelayanan kami ini Tuhan, itu semua kami akan pergunakan guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah jemaat Gemim Betania Teling Tingkulu, bahkan pun Tuhan di tengah-tengah tugas dan pelayanan kami di kolom kami masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing dengan penyertaan dan tuntunan-Mu. Tibakan kami dengan selamat sejahtera di rumah kami, sehingga kami boleh bertemu dengan keluarga kami dengan damai sejahtera, selamat sejahtera yang hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun yang boleh kami dapat di malam hari ini, biarlah itu diberkati oleh Engkau, dan biarlah itu juga Tuhan, kami mampu untuk boleh mengajarkan di tengah-tengah tugas dan pelayanan kami di kolom kami masing-masing, dan dimanapun kami boleh dipercayakan untuk boleh melayani akan Engkau. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan akan seluruh tugas dan pelayanan kami, kehidupan kami ini dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini doa kami kepadamu Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang boleh mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah acara Kusapa pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian dari penatua, diaken yang sudah hadir, dan para pendeta yang sudah hadir pada saat ini. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.